of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan. Jadi, beberapa waktu yang lalu ada sebuah artikel di sebuah media cetak nih yang mengangkat fenomena tentang transportasi publik yang biayanya ini dirasakan malah justru menggerus pendapatan bulanan masyarakat. Menurut Om Bob gimana ini? Ya memang sekarang kan ceritanya itu kan banyak pekerja yang rumahnya itu jauh dari tempat dia bekerja. Ya, kemarin memang ada semacam survei dari sebuah media cetak besar, Kompas ya. Dia mengadakan survei di Jakarta, Jogja, Semarang sama Bandung, Surabaya. Ya. Ternyata memang hasil perolehan dari honorarium atau take home pay-nya daripada karyawan itu lebih dari 50% itu dihabiskan untuk transportasi. Ya, apakah itu transportasi pakai kendaraan umum atau pakai kendaraannya sendiri. Yang diartikan pakai kendaraan sendiri itu sepeda motor ya. Ya. Jadi seperti itu ya, dibandingkan dengan UMR yang berlaku itu hampir semuanya itu lebih dari 50%, bahkan 60% itu habis untuk ongkos transport. Nah, ini memang perlu dipikirkan lebih baik. Ya, lebih jauh, karena memang kalau penghasilan seseorang itu 60% habis untuk transportasi menuju tempat dia bekerja, maka pekerja tersebut kan nggak ada savingnya untuk kehidupan yang masa depannya tadi itu gimana? Sebetulnya ini menjadi tugas dari pemerintah. Ya, terutama pemerintah daerah ya, karena di Indonesia kan ada yang namanya otonomi daerah. Jadi mestinya ini menjadi tugas dari pemerintah daerah agar supaya situasi ini jangan terjadi. Ya. Nah, sekarang di mana letak ongkos yang gede tadi itu? Praktis ya, kalau di kota-kota yang sekarang ada itu biaya naik bis besar ya, apakah itu metro mini atau pokoknya kendaraan-kendaraan umum yang bukan bis itu pasti mahal ya, karena kalau nggak salah minimum itu 5.000 satu kali angkat ya, satu kali berangkat tuh 5.000, bolak-balik 10.000 ya. Kota kecil juga terjadi seperti itu. Kota besar ada bis-bis besar seperti di Surabaya itu ada yang bayarnya pakai botol minuman air mineral ya. Mineral ya, yang namanya bis botol itu ya. Terus juga di tempat-tempat yang lain yang kota besar itu ada angkutan pakai bis besar yang biayanya 10.000 ya, tapi jaraknya cukup jauh. Jadi lumayan gitu. Tapi kota-kota kecil tuh relatif nggak ada. Ya. Di luar kota-kota yang disebutkan tadi itu nggak ada itu bis besar-besar. Selalu pakai angkutan namanya angkota. Itu satu kali berangkat 5.000. Betul. Dan tempatnya bekerja itu belum tentu satu kali naik angkota itu sudah nyampe. Ya. Harus nyambung ya. Nyambung. Kalau udah nyambung berarti ongkosnya tiap hari itu 20.000. Iya. Ya, ini semua memang memberatkan. Nah, dan di samping itu juga waktu tempuh. Waktu tempuh dari rumah ke tempat kerja. Itu kalau naik kendaraan umum
itu bisa 2 kali lipat dari kalau naik sepeda motor. Naik kendaraan sendiri ya. Di sini kendaraan sendiri selalu diartikan sepeda motor ya. Sepeda motor, oke. Ya, jadi banyak orang-orang kebanyakan, aduh kalau waktunya lama begitu, ya lebih baik beli secara angsuran sepeda motor. Pada awalnya kelihatannya oke, tapi kalau sudah beli sepeda motor angsuran, di mana tiap bulannya itu harus ngangsur 500 atau 600 ribu, belum bensinnya, belum perawatannya ban maupun olinya, belum parkirnya nanti, itu sebetulnya jatuhnya bikin sengsara orang yang kredit itu. Ngomong-ngomong tadi kalau kita menggunakan transportasi umum yang durasinya panjang, kenapa bisa panjang durasinya ya? Ya memang itu kalau dari hasil survei itu, dan memang ini kenyataan ya, kita sudah juga merasakan bahwa satu, itu kalau rumahnya yang di pinggiran kota, kesulitan pertama adalah feedernya tidak cukup banyak. Ya kalau kita lihat data itu memang kendaraan untuk feeder itu cukup banyak ya. Seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung itu cukup banyak. Kalau nggak salah itu Jakarta itu ada 400 lebih transportasi feeder. Di Surabaya juga banyak, 300-an ya. Di Jogja hampir sama, 200 sampai 300. Di Bandung juga banyak. Ya, tapi di kota-kota yang lebih kecil itu kita tidak pernah ketemu bahwa feeder itu cukup banyak. Ya, sekarang itu kota kabupaten maupun kota provinsi itu banyak sekali orang-orang yang tinggalnya di luar kota. Kalau kerja perusahaannya atau kantornya di pusat kota, dia harus naik kendaraan umum secara berkesinambungan, nggak cuma bisa sekali. Nah, sekarang yang di pinggiran kota mau ke tempat kerja, dia dari tempat tinggalnya itu harus menempuh perjalanan sampai titik-titik yang namanya kendaraan feeder. Ya, lah ini seringkali jaraknya itu 1 sampai 2 kilometer. Lah ini juga masyarakat kita itu sorry ya, tidak setangguh masyarakat yang ada di Singapura ataupun Hong Kong ataupun Vietnam atau di Australia. Di sana rakyatnya, masyarakatnya itu sudah terbiasa jalan kaki 10 menit, 15 menit untuk mencapai tempatnya feeder kendaraan umum itu. Masyarakat di Indonesia termasuk pemalas untuk jalan kaki. Capek lah, keluar keringat lah, macam-macam. Dan kemungkinan juga malam hari tidurnya mungkin malam. Jadi kalau harus jalan kaki menuju tempat feedernya kendaraan umum itu, kan dia harus bangun lebih pagi. Karena jalan kakinya 1 sampai 2 kilometer itu kan bisa 15 menit sampai 20 menit. Lah ini malas, capek gitu. Ini menjadi kelemahan kita. Jadi maunya enak. Maunya enak kan harus bayar ongkos lebih tinggi. Tapi gajinya pas-pasan. Tapi dipaksakan, walaupun 60% itu untuk transport, ya dia dipaksakan. Karena ya tadi itu nggak mau jalan kaki. Padahal jalan kaki itu sehat. Ya memang ini harusnya bisa juga, harus kalau sadar sih nggak ada masalah. Tapi kelihatannya banyak yang nggak sadar. Jadi dia memaksakan diri untuk beli sepeda motor secara angsuran. Walaupun banyak sekarang kan kita dengar tuh ya, angsurannya macet sehingga ditarik kembali sama dealernya, ya pakai debt collector macam-macam itu ya karena memang tidak mau berusaha untuk menghemat dengan penghasilannya yang terbatas. Itu salah satu kelemahan dari kita. Ya sekarang yang lain itu ada juga. Kalau sudah sampai ke feeder sana, itu ternyata mobil-mobil umum yang membawa ke tempat-tempat tujuan di kota itu jadwalnya belum rapi. Jadi orang masih menganggap bahwa ini
kalau sudah sampai di sana tidak ada kelihatan mobilnya, itu dia udah beranggapan ini pertanyaan besar sekali. Kapan mobil berikutnya datang? Atau malah ada atau enggak ya setelahnya ya? Bisa jadi. Kalau tiwas ditunggu ternyata nggak datang Iya. gimana? Itu jadi problem. Ya, ketidakpastian waktu berangkatnya. Oke. Dan jarak antara kendaraan satu dan kendaraan kedua itu diistilahkan pakai headway ya. Itu juga susah. Nggak bisa pada kepastian. Ini membuat penumpang calon tadi itu menjadi ragu-ragu. Jadi mau tidak mau dia memilih pakai kendaraan sendiri. Ya ini susah disalahkan. Jadi ini kompleks ya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, di mana penghasilannya itu jangan sampai 60% hanya untuk transportasi, masalahnya tidak semudah itu. Harus dipikirkan secara komprehensif, secara serius. Oke. Ya kalau tidak, yang terjadi adalah makin banyak kendaraan roda 2 di kota-kota, di jalan itu penuh dengan kendaraan roda 2, polusi tambah besar, karena itu semua kan pakai bensin. Betul. Gas CO2-nya membuat polusi, jadi makin lama makin runyam. Dan juga pengusaha-pengusaha angkutan kota tadi itu, yang sekarang sebagian besar, kalau di kota-kota kabupaten atau kota-kota kecil kecuali Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja itu, Solo, itu kan relatif sudah disiapkan sama pemerintah daerah. Dengan tarif 10.000 satu angkatan itu. Jadi tidak mungkin bangkrut. Ya, tapi yang kota-kota lain itu anggota itu relatif masih tergantung dari swasta. Swasta punya uang, punya 2 mobil, 3 mobil, pengusaha anggota. Iya. Dia minta trayek ke DLLAJ, terus dia menjalani trayeknya ke kota itu ya, angkutan kota itu. Nah sekarang dengan fenomena seperti ini, karena dia harus narik 1 kali angkatan tuh 5.000. Kalau secara rupiah tuh lebih mahal daripada punya motor sendiri. Orang yang naik makin lama makin sedikit. Fenomena ini terjadi. Jadi akhirnya perusahaan angkutan swasta tadi itu yang termasuk UMKM lah ya, itu ya bangkrut. Karena penghasilannya kurang. Tidak menguntungkan dibandingkan dengan bensin maupun perawatan mobilnya. Itu gagal. Sehingga ya kembali angkutannya menjadi kurang. Jadi orang mau tidak mau beli sepeda motor lagi. Ini menjadi fenomena yang kurang menguntungkan bagi kita. Baik secara ekonomi untuk pekerja, juga secara environment-nya itu nggak ramah lingkungan. Makin lama makin banyak. Konsumsi bensin tuh makin lama makin banyak. Nah, tapi kalau pakai motor listrik gimana, Om Bob? Ya, kalau pakai motor listrik ya bagus. Artinya environment udara kita jadi bersih. Ya. Tapi ya tetap kan. Tetap ramai sepeda motor nanti. Iya. Dan itu juga pakai biaya kan. Ngecasnya baterai gimana, parkirnya gimana, perawatannya bagaimana. Itu juga begitu. Jalan makin padat juga. Jadi mobil listrik bisa membantu tapi tidak signifikan. Oke, nah kalau tentang kenyamanan kendaraan umum, itu bagaimana, Om Bob? Ya, tujuan adanya kendaraan umum itu kan memang salah satunya mengurangi kemacetan ya. Ya. Kalau ditanya bagaimana kondisinya, nah orang yang selama ini misalnya naik kendaraan sendiri, baik motor maupun mobil, itu memang merasa kalau kendaraan umum tadi nyaman ya dia akan pindah ke sana. Ya, tetapi kenyataannya ya sudah ada yang nyaman, ya. Di kota-kota besar sudah ada. Ya, kalau kita tanya itu memang kendaraan yang besar-besar itu
cukup dilayani dengan baik. Ya. Ya, bersihannya juga ada, pakai AC lagi itu ada itu. Ya, tetapi kan tidak semuanya seperti itu. Ya, kalau ditanya orang-orang yang tidak ada di kota besar, itu mengatakan bahwa anggota yang ada itu masih kurang bersih. Ya, tempat duduknya nggak enak, ya. Terus sedikit berdesak-desaan atau gimana, pokoknya baunya juga nggak wangi, macam-macam itu masih terjadi. Ya, tapi dari semua itu intinya memang yang paling menjadi kendala itu adalah yang tadi yang dikatakan waktu tunggu. Waktu tunggu itu menjadi tidak menentu. Itu yang menjadi hambatan paling besar. Oke, Om Bob, kita sedikit kembali lagi ke awalnya ada kendaraan umum kan memang salah satu tujuannya untuk mengurangi kemacetan. Nah, ketika kendaraan umum ini masih belum banyak peminatnya, apakah bisa dibilang mengatasi kemacetannya ini gagal ya? Ya, kalau kita lihat itu memang ya, kendaraan-kendaraan umum itu relatif belum menjadi pilihan utama orang-orang yang mau bepergian bekerja. Ya. Nah, kalau ini selama ini belum terjadi, orang itu prefer naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, ya itu berarti tujuan adanya kendaraan umum yang banyak ini tidak tercapai. Nah, terus itu supaya tercapai gimana, Om Bob? Ya, ini masalah ini tidak mudah ya. Kita harus mulai dipikirkan. Kita analisa dah coba ya. Kenapa kok orang tidak mau naik kendaraan umum? Ya. Satu, pasti kan kenyamanannya berkurang. Nah, ini sekarang sudah mulai diatasi. Banyak kendaraan-kendaraan umum yang sudah bersih, sudah AC, supir maupun pembantu supir itu cukup sopan. Ya. Ya, pakaiannya juga oke, nggak lusuh-lusuh gitu ya. Wis satu. Itu sudah mulai lumayan, ya. Nomor dua, kan tadi itu headway-nya itu artinya kapan kepastian ini berangkat. Oke. Ya. Setiap berapa waktu sekali pasti akan ada kendaraan susulan. Ya. Jadi ini harus ada kepastian. Misalnya dari halte A itu setiap jam pasti ada satu kendaraan yang siap untuk berangkat dari sana. Untuk halte B yang jaraknya kurang lebih misalnya 15 menit naik bis atau mobil tadi itu sudah pasti 15 menit sampai sana. Ya. Berikutnya terus sampai ke halte 3, halte 4. Jadi urutan-urutan itu jamnya udah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi orang juga tahu bahwa saya kalau jaraknya rumah tinggal itu sama halte A itu misalnya 1 kilometer, kan dia harus tahu jalan kaki dari rumahnya ke sana itu berapa menit. Yeah. Jadi ini harus ada manajemen waktunya. Kalau saya ketinggalan ya udah nggak apa-apa karena 1 jam lagi ada. Yeah. Ini kalau di daerah suburb, daerah pinggiran kota kan. Tapi kalau sudah di dalam kota itu sudah nggak bisa lagi pakai 1 jam. Harus headway-nya dihitung bis pertama sama bis kedua itu jedanya berapa menit. Yeah. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kalau 10 menit juga sudah repot. Antrinya orang udah banyak, apalagi jam padat. Bubaran kantor sama berangkat kantor itu nggak bisa. Jadi ini harus ada manajemen waktu yang benar, kontrolnya benar. Ini harus diperhatiin. Itu syarat pertama. Ya artinya kenyamanan berkendaraan umum dan mudah didapat. Okay. Itu penting. Ya. Tapi tentu loh ya masyarakatnya juga jangan malas untuk jalan kaki. Ya pengennya haltenya di depan rumahnya. Lah itu ya nggak bisa.
Jadi sama-sama harus pemerintah menyediakan sarana yang cukup baik, representatif dengan waktu yang konsisten. Nah, masyarakatnya harus sadar bahwa you tidak boleh meminta bahwa halte itu ada di setiap rumah penduduk. Nah, nanti jalan setengah menit berhenti gimana? Kan nggak boleh. Itu ya, jadi syarat kendaraannya, headway time-nya itu juga harus betul disiplin dilaksanakan. Tidak mudah, ya kan? Apakah nantinya tidak terjadi kejar-kejaran antar supir gitu? Makanya kalau zaman dahulu, kalau kendaraan-kendaraan umum itu sistem pembayarannya itu adalah setoran dari jumlah penumpang yang masuk, maka supir-supir itu pada rebut-rebutan cari penumpang. Betul. Tapi kalau mau membuat sistem supaya orang mau naik kendaraan umum untuk bekerja, yaitu sistemnya udah harus gaji bulanan. Supirnya harus dikasih gaji bulanan yang cukup. Seandainya dia menjadi supir di tempat lain, kalau kerja di perusahaan angkutan umum untuk angkutan kota ini ya, untuk umum yang untuk menjadi sarana pengganti mobil pribadi, ya gajinya harus lebih tinggi dari kalau dia bekerja sebagai supir di perusahaan lain atau punya mobil sendiri lah. Pokoknya harus gajinya baik. Itu sudah menghindari yang namanya kejar-kejaran cari setoran, istilahnya kan begitu. Ya, seperti sekarang taksi-taksi itu kan relatif sudah tidak pakai model setorannya berapa. Supir taksi sekarang itu kan modelnya pakai bagi hasil. Jadi dia akan merawat mobilnya dengan baik, tapi dia dituntut kerjanya harus serius dan sergap, rajin ya. Tapi bagi hasilnya dengan perusahaannya. Jadi itu sesuatu yang sama baiknya gitu kan. Nah, kalau supir bis tadi itu karena dia nariknya itu tidak tergantung dari jumlah penumpang, maka yang diperlukan di sini disiplin dia nyetir. Sampai di sini berapa menit, sampai sini berapa menit, sampai sini berapa menit. Ya itu nggak boleh. Harus betul-betul dimanajemenin. Tapi kalau dalam kota Om Bob, jalanannya ini macet gitu, apakah bisa diprediksi? Iya, memang ini susah. Oleh sebab itu masyarakat perkotaan itu juga harus dididik. Kalau ada kendaraan umum minta jalan, harus diberi dulu jalannya. Jangan egois, sorry, gua juga perlu waktunya. Harus dipikirin bahwa bis kendaraan umum ini fungsinya kalau sudah bisa jalan dengan bagus ya, itu mengurangi kemacetan. Nah, sekarang kita pikir, kalau ambulans, kenapa bisa? Begitu kita ada suara sirine ya dari ambulan, weng atau sekarang kuek gitu kan. Itu langsung kenapa kendaraan-kendaraan pribadi yang lewat itu bisa minggir memberi jalan sama dia. Nah, sifat-sifat baik seperti ini karena udah tahu kan, ambulan tuh kemungkinan bawa orang sakit keras. Ada juga yang membawa ibu-ibu mungkin mau melahirkan. Itu kan perlu waktu. Asal jangan isinya batu-batu ya. Nah, oke. Jadi itu namanya penyalahgunaan ya. Nah, jadi masyarakat kan sudah tahu. Nah, sekarang masyarakat juga diberitahu bahwa kalau ada kendaraan umum, bis atau minibus ya, yang membawa angkutan umum, di mana dalamnya itu kan biasanya di atas 20 orang ya, itu pasang sirine khusus, dia harus memberi jalan agar supaya kendaraan umum tadi itu bisa on time sampai di halte berikutnya. Tapi apakah itu mudah Om Bob? Iya susah. Tapi harus dimulai dan kita sering lihat kan kalau ada ambulan mau lewat itu sudah nguang kan sering-sering
polisi lalu lintas yang ada di lapangan itu kan juga semprit supaya minggir. Mobil-mobil depannya tuh kalau masih nggak mau minggir kan disemprit suruh minggir. Nah, itu namanya pembinaan. Nah, ini juga begitu. Jadi kendaraan umum mempunyai prioritas untuk diberi jalan lebih dahulu diutamakan. Ini untuk kota-kota yang macet-macet jalannya itu ya. Karena kalau kita sebagai pemilik mobil pribadi sedang dalam perjalanan ada kendaraan umum seperti itu, ya dia harus memberi jalan. Tidak perlu semua dikasih jalur khusus. Seperti Jakarta itu kan ada busway khusus. Kalau jalan macet itu kosong juga orang nggak masuk, bikin lebih macet kan. Nah, tapi kalau masyarakatnya sudah sadar bahwa ini kendaraan umum itu diprioritaskan agar supaya tidak macet, lama-lama diharapkan sadar, ya udah, begitu ada ngoeng kok kendaraan umum, minggir dia, silahkan masuk dulu. Nah, kalau ini bisa terjadi, nah, yang namanya waktu tempuh dari bis umum tadi itu, kendaraan umum itu bisa terjamin. Meleset-meleset sedikit lah ya, tapi bisa terjamin. Ini membuat orang juga mau. Kan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kalau ada niat, sosialisasinya, pendidikannya kepada para pengemudi itu bisa mengerti, saya kira ini bisa, tidak perlu membuat jalur khusus untuk kendaraan umum. Sebenarnya masih ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang supaya mau naik kendaraan umum? Ya, kalau bicara gengsi, naik kendaraan umum sama naik kendaraan sendiri kan gengsinya tinggi naik kendaraan sendiri kan. Iya. Lah, gengsi ini juga harus dipangkas. Ya, supaya kendaraan umum itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh orang yang gengsinya tinggi-tinggi tadi. Ya, biasanya kalau gengsi tinggi itu kalau memang orangnya kaya raya, memang luar biasa, itu ya nggak ada masalah. Tapi yang berat kita itu kan orang-orang yang di tengah ini, gengsinya tinggi tapi maaf, ekonominya pas-pasan. Nah, itu kan repot. Ya, jadi tampangnya perlente tapi kantongnya kempes. Ya, itu dia masih bisa naik kendaraan sendiri, kendaraan pribadi, masih bisa. Ini yang harus dicegah, dan ini cukup banyak. Kalau ini semua beralih ke kendaraan umum akan lancar, jalan akan jadi sepi. Nah, orang yang gengsi-gengsi seperti ini, perlente tapi kantong kempes, ya, ini harus dibuat supaya dia betul-betul menderita kalau bawa kendaraan pribadi. Caranya? Nah, itu uang parkir harus mahal. Jadi dia kalau bawa mobil pribadi boleh, parkirnya itu mahal. 1 jam misalnya loh ya, 1 jam 20.000. Satu hari dia berani parkir 5 jam, 100.000. Kantongnya bisa bolong. Dan memang ini sebetulnya di luar negeri itu parkir memang mahal loh. Indonesia ini termasuk uang parkir itu murah. Jadi sebetulnya parkir yang mahal itu juga menguntungkan untuk mengurangi kemacetan. Kalau gajinya kita buat transportasi pribadi, udah makan katakanlah 40% dari gaji habis untuk transportasi, misalnya ya, gajinya gede kan, bensin tidak seberapa lah gitu kan, perawatan oke. Tapi parkir, kalau dia berani itu bayar parkirnya tinggi sehingga penghasilannya dia itu 60% menjadi habis untuk kendaraan pribadi dan parkir, kan mikir. Jadi harus parkir tuh harus mahal kalau tujuannya menghindari kemacetan. Jelas parkir yang mahal itu daerah-daerah yang sering menjadi macet. Pusat perdagangan, pusat pemerintahan. Ya. Pusat-pusat kuliner misalnya. Kalau siang hari orang pada lan semua kan, pada keluar di sana itu bikin macet semua itu, ya itu di mana macetnya parah
tarif parkirnya lebih mahal. Ya, jadi pengelolaan tarif parkir itu disesuaikan dengan keadaannya. Kalau lagi rame mahal, kalau sepi murah. Tapi emang ada yang sepi Om Bob? Iya dong. Kalau malam jam kantor sudah habis, parkir jam 8 malam, jam 9 malam, 10 malam, 11 malam tuh murah. Tapi kalau parkirnya jam 12, jam 10 pagi, sore jam 4 itu mahal. Ya, jadi orang kalau mau menikmati mobil yang murah, biayanya ya kamu jalannya malam-malam, jangan ikut jalan yang ramai jamnya. Jadi harus begitu. Lagi-lagi Om Bob, kalau cara itu dipakai tapi tetap aja macet, terus gimana dong? Ya, ini persoalan lain lagi. Seperti kita ketahui kan, di beberapa tempat itu, baik di Jakarta maupun di Jogja, kan kita sering baca berita, tarif parkir dinaikkan, masyarakatnya teriak-teriak. Oh iya. Sehingga pemerintah daerahnya juga kalah karena takut di demo. Di demo ini kenapa tarif parkir naik begini, jadi nggak berani naik lagi. Ini repot. Ya, jadi memang susah. Berarti harusnya kalau urusan parkir ini diserahkan ke swasta aja berarti ya? Sebetulnya pengelolaan parkir itu swasta maupun pemerintah nggak ada masalah. Oke. Asalkan benar-benar politik harga parkir itu dijaga dengan baik. Kalau harus mahal ya mahal, supaya orang nggak bawa mobil ke sana, jadi jalannya lenggang. Nah, kalau bicara tentang parkir-parkir tadi itu, terus gimana dengan gedung parkir Om Bob? Ya, gedung parkir itu memang dibutuhkan ya. Karena sekarang mobil itu banyak. Sepeda motor juga banyak. Memang untuk memberi fasilitas kepada pemilik mobil pribadi dan motor itu memang sekarang kalau melihat situasinya kota kita itu yang berkembang secara alami ya, kan kota-kota kita itu sekarang kota-kota yang kecil menjadi besar itu kan besarnya itu kan tidak direncanakan, ini harus begini. Itulah makanya ada ibu kota baru Nusantara kan. Itu nanti akan di setting dengan baik. Ya, seperti sekarang kalau ada perumahan-perumahan yang baru, komplek perumahan baru, itu kan sudah disetting dengan baik, direncanakan dengan insinyur landscape ya. Oh, ini di sini buat ini untuk gedung pertemuan, di sini untuk sekolah, di sini untuk rumah sakit. Itu sudah diperhitungkan semua. Kebutuhannya parkirnya berapa. Nah, itu sudah ada rasionya, itu ada riset ya. Ada rasio ini. Kalau rumah sakit berapa diperlukan untuk lahan parkir, berapa persentasenya. Kalau gedung olahraga berapa persentasenya, itu sudah ada rumusnya. Nah, kalau kota itu baru dibangun atau direncanakan bisa. Tapi sekarang kota-kota ini kan berkembang secara alami ya. Dulu tidak rencanakan, tiba-tiba menjadi tambah besar. Nah, untuk itu lahan parkir kan menjadi sempit. Tidak bisa dong. Orang sekarang misalnya mau buka usaha kuliner, syaratnya harus punya lahan parkir yang besar. Bisa repot. Ya, ekonomi menjadi tidak berkembang. Kalau mau usaha harus ada lahan parkir. Di mana lahan parkir biasanya kan ya sepertinya hampir seimbang dengan lahan yang dipakai untuk usaha. Maka satu-satunya jalan supaya persyaratan lahan parkir itu tidak menghambat berkembangnya sebuah usaha, memang diperlukan yang namanya gedung parkir. Nah, ini juga boleh pemerintah, boleh swasta ya. Dan harga parkir di situ tidak boleh ditentukan oleh pemerintah. Parkir mobil 10.000, motor 5.000. Tidak boleh lebih dari itu, tidak bisa. Kalau sekarang di daerah perkotaan yang mahal tanahnya, orang investor mau bangun gedung parkir,
dihitung-hitung itu kalau harganya ditentukan 5.000 sama 10.000 itu tidak bisa nutup ROI-nya, ya nggak ada yang mau yang bangun. Jadi kekurangan lahan parkir itu juga akan terjadi terus karena tidak ada orang yang invest. Ya seperti minyak goreng sekarang. Kalau harganya ditentukan 14.000, tapi modalnya itu udah nggak boleh 14.000, ya sampai manapun ya barangnya akan kosong. Begitu harga HET itu dilepaskan, nah sekarang banyak kan, harganya ada 18.000, 23.000, macam-macam. Ini lahan parkir pun ya nasibnya sama. Kalau harganya ditentukan maksimum sekian, ya nanti tidak ada orang yang mau bikin. Kecuali pemerintah yang bikin subsidi. Ini gedung pemerintah, kalau parkir murah. Kalau swasta 20.000, pemerintah 7.000 misalnya. Ya itu silahkan. Silahkan. Tetapi kalau kepengen investor masuk, ya harus dibuka harganya. Buka. Ya tadi itu pakai istilah buka tutup. Kalau jam sibuk mahal, jam sepi murah. Jam sepi lagi tidak perlu gratis, ya tak? Sebagai pelayanan publik. Misalnya malam mulai jam 11 itu gratis, misalnya begitu loh ya. Itu disilahkan. Jadi ini memang dilema masyarakat perkotaan. Kalau di desa-desa ya nggak diperlukan gedung parkir karena masih luas. Iya. Oke, kita kembali lagi ke transportasi umum tadi, Om Bob. Kalau di kota-kota besar kan bis-bisnya segala macamnya sudah cukup nyaman karena memang dikelola oleh pemerintah daerah. Lalu gimana dengan kota atau kabupaten di tingkat 2 ya? Ya, memang kalau kota-kota besar tadi udah ceritanya kan kepala daerahnya sudah sadar kemacetan ya. Karena kalau terjadi macet pasti yang dibully itu kan kepala daerahnya ya. Gimana nih macetnya? Ya, Jakarta dulu kan ya sering loh. Kalau Jakarta tuh kota termacet di dunia nomor 2, nomor 3 misalnya seperti itu ya. Nah, Jakarta tidak macet kalau kena COVID. Ya kalau lagi kena wabah COVID itu memang nggak macet. Ya, itu dibangga-banggakan. Ini Jakarta tidak macet misalnya begitu ya. Tapi daerah itu memang harus mengikuti sekarang. Kalau daerah itu tidak mengikuti pola-pola tadi itu bahwa harus menggalakkan kendaraan umum, ya tidak lama lagi semua daerah, semua kota-kota tingkat 2 maupun kabupaten itu akan menjadi macet. Pasti. Ya karena tadi itu. Orang lebih nyaman naik kendaraan, naik mobil pribadi, naik motor pribadi ketimbang naik kendaraan umum. Kalau itu masih terjadi, ya nggak lama dah. 1 tahun ini akan semua kota di Indonesia, semua kota di Indonesia setahun lagi pasti macet semua. Pasti tidak nyaman lagi di jalan. Jalannya tidak bertambah banyak, kendaraannya bertambah banyak. Sepeda motor setahun tambah 10 juta. Mobil mungkin sekarang bisa 1,5 juta sampai 2 juta per tahunnya. Itu memenuhi jalan udah. Penghasilan orang-orangnya cukup lumayan, kelas menengah ke atas itu pada beli motor, pada beli mobil. Ya. Jangan dibandingkan sama kemarin yang itu ya. Yang kena kasus ya. Satu orang yang sangat populer di sosmed punya kendaraan roda 2 itu 17. Mobil-mobil mewah ada 10. Jangan dibandingkan dengan itu ya, oke? Jadi harus mulai sekarang dipikirkan dengan baik. Ya, sekarang kota kecil pun banyak orang-orang di luar kota yang kerjanya di kota. Harus dipikirkan bagaimana ini dikasih kendaraan ya tidak perlu besar-besar bis seperti kota besar. Tapi minibus yang masuknya bisa 20-30 orang. Ini harus berangkat dari daerah pinggiran kota menuju tengah kota.
Itu harus ada sekarang. Dan sistemnya juga harus begitu. Betul-betul supirnya digaji bagus agar tidak cari penumpang. Bayarnya harus murah. Kalau tadi itu 5.000 satu kali angkat, tapi kalau sekarang yang mengangkat penduduk dari sekitar kota menuju kota itu lebih murah. Misalnya 2.000. Kalau 2.000, semua orang nggak mau naik motor. Ya pasti naik itu. Jelas syaratnya kebersihan, kenyamanan harus ada kan. Nah itu harus mulai dilakukan. Ya tadi itu halte jarak kendaraan 10 menit harus ada halte kedua. Itu yang dari pinggiran kota menuju pusat kota. Ya. Yang dalam kota itu juga harus diperbanyak. Rute-rutenya, jalur A, jalur B, jalur C, jalur D itu harus sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang lalu lintas di dalam kota pun dia tidak mau naik kendaraannya sendiri, tapi dia mending pakai itu karena cuma 2.000. Udah. Ini ya harus dijalankan. Jadi orang merasa nyaman naik kendaraan umum dan tidak ada kecelakaan toh. Kalau naik sepeda motor itu kan banyak terjadi kecelakaan. Nah ini nggak usah. Jadi harus naik kendaraan umum yang cuma 2.000. Itu rakyatnya sejahtera. Rakyatnya happy. Wah ini kepala daerahnya top. Betul-betul mikirin arus bawah. Ya. Akar-akar bawah ini dibantu ini. Pasti. Berarti kalau kayak gitu penghasilan yang dari tiket angkutan umum itu berarti bisa dianggap nggak ada dong, Om Bob? Iya. Kalau sementara ini ya nggak ada. Tapi kalau sudah semua pakai mau naik kendaraan umum tadi itu kan juga lumayan. Karena setiap 5 menit satu atau 10 menit satu orang semua pada naik ya 2.000 itu jadi banyak. Iya. Dan tidak terjadi rebutan penumpang, tidak rebutan setoran. Tidak kejar-kejaran ya. Yang paling diawasi malah jangan-jangan uang itu masuk dikorupsi sama supirnya. Wah. Tapi apa ada cara ya untuk mengatasi supaya nggak dikorupsi tadi, Bob? Ya ada dong. Sekarang kan udah zaman maju. Jadi setiap kendaraan tadi itu kan ini pasti ini milik Pemda ya. Ya. Karena kalau swasta disuruh tombok kan nggak bisa dong. Pemda yang harus beli kendaraannya. Anggarannya ada. Tinggal misalnya untuk anggaran-anggaran untuk mempercantik kota sementara ditunda dulu, tapi buat beli angkutan kota tadi itu ya. Oh, iya. Untuk mencegah korupsi bisa. Setiap kendaraan itu sekarang dipasang yang namanya QRIS itu. Okay. Ya itu barcode. Barcode ya. Punyanya bank kan banyak itu, Bank Rakyat ada, BCA juga ada kok. Yeah. Hampir semua bank sekarang ada yang namanya QRIS. Nah itu dipasang. Jadi orang yang bayar cukup menembakkan handphonenya di simbol barcode-nya QRIS tadi itu. Langsung uangnya masuk rekening Pemda. Mana bisa korupsi? Kalau nggak punya tit, nggak boleh naik. Jadi supirnya kontrol, tit, angkat. Gitu. Tit, oke, berarti udah bayar. Tit, berarti udah bayar. Selesai. Asal mau bisa kan? Tinggal mau nggak? Itu kan bisa diakses mereka yang punya HP ya, Om Bob. Kalau yang nggak punya handphone, terus kalau mau naik angkutan gimana dong? Ya, namanya semua kan harus usaha. Jadi memang ini bisa dinaikin kalau yang punya HP. Kalau nggak punya HP ya nggak bisa. Itu adalah ketentuan. Digital, hitam putih. Ya semua harus beli HP. HP sekarang murah kok. 1 juta udah bisa baca QRIS.
Dan ini betul-betul membantu sekali untuk tidak terjadi korupsi. Katanya rakyat Indonesia sekarang paling banyak punya handphone di seluruh dunia. Ya betul, karena handphone sekarang murah. Jadi jangan lagi demi membela orang-orang yang nggak punya handphone, sistem itu tidak dipakai. Jadi akan muncul korupsi. Kalau udah muncul korupsi kayak gitu, jangan-jangan ada yang dapat rebelan. Jadi jangan pakai itulah dengan alasan kasihan yang nggak punya handphone. Seperti sekarang toh jalan untuk peduli lindungi vaksinasi COVID. Itu mau masuk di tempat tertentu, mau masuk di kendaraan umum, mau naik pesawat, harus punya handphone dicek. Kalau yang nggak punya handphone gimana? Ya salahnya sendiri nggak punya handphone. Kalau kamu mau bermasyarakat dengan benar, ya kamu harus punya handphone. Supaya bisa membayar angkutan kota. Belum nanti kalau semua warung-warung atau toko-toko itu sudah pakai QRIS semua. Itu. Jadi memang harus ngikutin zaman. Zaman sekarang yang udah digital, jangan kita hanya kukuh kepengen zaman batu, nggak ada usaha. Sebagai penutup nih Om Bob, berarti riuh-riuh dari transportasi umum ini terus nantinya akan gimana ya? Iya. Mengatasi transportasi umum, salah satunya mengurangi kemacetan yang sekarang terjadi atau menghindari kemacetan yang akan datang, juga sekaligus itu membuat udara lebih bersih. Yeah. Green society. Yeah. Itu bisa. Memang kalau ada satu keinginan politik dan memang mau kerja keras dari para pemerintah daerah. Bisa. Tapi masyarakat juga harus mendukung. Jadi kalau misalnya sekarang itu demo-demo itu banyak menaikkan UMR, betul? Yeah. Tiap tahun UMR harus naik. Nah itu sebetulnya tidak ada artinya kalau kenaikan UMR itu habisnya 60% untuk transportasi. Yeah. Lebih baik UMR-nya tidak naik, pengusaha tidak pusing, tapi penghasilan dari para karyawan, para pekerja itu tidak habis hanya untuk transportasi. Jadi seharusnya demonya itu bukan demo UMR naik. Harusnya demonya itu transportasi umum harus dibikin murah. Harusnya begitu. Jadi pemerintah didemo agar memberi kenyamanan kepada masyarakatnya. Kalau ini pengusaha juga mendukung. Semua mendukung. Kan udah kelihatan tadi itu. Karena 60% dari penghasilan pekerja itu habis untuk transportasi. Bagaimana bisa kelanjutannya? Ya demonya, demo pada pemerintah. Bisa pusat, yang tingkatnya pusat, bisa daerah untuk yang di daerah. Jadi sama-sama demo supaya transportasi umum itu jalan. Ya, coba sekarang kalau misalnya kota kecil itu transportasi angkutan kota dalam kotanya itu menjadi ribuan, itu berarti memberi lapangan kerja supir ribuan. Belum yang dari pinggiran kota menuju pusat kota ada ribuan juga, berarti ada lapangan kerja yang lebih baik. Bengkel-bengkel juga ramai. Ya, uang pemerintah yang ada anggarannya bukan untuk gagah-gagahan ya, tapi ini real untuk membantu rakyat. Dan rakyat atau pengusaha yang bayar pajak itu juga seneng, happy karena uangnya betul-betul dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Itu aja. Kalau mau bisa, tinggal sekarang mau atau tidak. Gimana kalau nggak mampu Om Bob? Ya kalau nggak mampu di dalam mengatur ini ya panggil konsultan dong. Kan punya uang Pemda, tinggal panggil konsultan yang benar, bayar konsultan, Pemda eksekusi, jalan. Tidak ada yang sulit.
kalau memang niatnya baik dan niatnya mau. Ya, banyak kepala daerah yang pinter-pinter kok. Ya, kan dipilih sama rakyatnya. Yeah. Pasti pinter tuh. Oke, well, sampai di sini diskusi kita kali ini. Terima kasih Om Bob dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.